wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah mengizinkan saya saat ini untuk melakukan sosialisasi. Penghormatan saya juga kepada Ibu Wakil Kepala Sekolah dan Bapak Wakil Kepala Sekolah, dan penghormatan saya kepada seluruh guru-guru semuanya yang berhadir di sini. Terima kasih banyak. Langsung saja Bapak Ibu, kita mulai. Sosialisasi Genta Gerakan Cinta Al-Quran pada SMP 1 Muara 3. Ini merupakan salah satu visi guru penggerak yang coba saya terapkan, yaitu Gerakan Cinta Al-Quran. Mengapa Gerakan Cinta Al-Quran? Awal-awalnya kita semua mengeluhkan tentang sikap siswa, dan saya rasa setinggi apapun dia belajar ilmu dunia, sehebat apapun kita mengajarkannya, jika pedoman dia bukan Al-Quran dan hadis, hidupnya itu tidak terarah. Jadi saya kembali kepada Al-Quran dulu. Nah, jadi saya buatlah sebuah program, yaitu Gerakan Cinta Al-Quran. Ini pendahuluannya. Dengan semakin pesatnya kemajuan zaman dan teknologi, maka telah tampaklah degradasi iman, akhlak dan perilaku siswa, baik di lingkungan sekolah, rumah dan masyarakat. Untuk menindaklanjuti hal tersebut, sekolah sebagai rumah kedua bagi siswa, di mana mereka mempelajari nilai-nilai religius, sosial dan nilai kemanusiaan, melakukan tindakan pencegahan dan perubahan dengan melaksanakan kegiatan Genta atau Gerakan Cinta Al-Quran, yaitu membaca juz amma 15 menit sebelum kegiatan belajar mengajar di dalam kelas. Selain itu, kegiatan ini juga merupakan implementasi dari visi guru penggerak. Baik Bapak Ibu, kenapa awalnya saya pilih juz amma bukan Al-Quran? Sebenarnya juz amma bagian dari Al-Quran. Karena saya pikir begini, kalau kita suruh siswa mengaji Al-Quran, itu kita harus suruh wudu mereka dulu. Kalau suruh wudu mereka untuk antri wudu saja sudah repot. Jadi saya pikir kenapa tidak juz amma saja? Karena kebetulan juz amma juga ada artinya, ada penjelasan dari ayat yang dibaca. Maka saya pilihlah juz amma. Tujuan kegiatan yaitu dengan membaca Al-Quran setiap pagi, diharapkan siswa dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ini yang paling fundamental Bapak Ibu. Kalau dia sudah beriman dan bertakwa, insya Allah segalanya mudah. Kemudian melalui kegiatan Genta dapat menciptakan siswa yang memiliki profil pelajar Pancasila, yaitu dimensi beriman, bertakwa dan berakhlak mulia. Jadi program ini juga kita masukkan dimensi profil pelajar Pancasila. Dan terakhir, dengan mempelajari juz amma secara berkelanjutan dapat meningkatkan pemahaman makna Al-Quran. Jadi dia belajar Al-Quran, paham apa yang dia baca, dan hafalan surat pendek, terutama pada juz 30. Mungkin ada siswa yang sudah habis, jadi bisa mengulang kembali. Atau siswa yang belum bisa surah-surah pendek. Jadi dengan sering kita berikan bacaan tersebut, dia bisa menghafalnya, bahkan tahu maknanya. Manfaat kegiatan menambah rasa cinta terhadap kalam Allah Ta'ala, menambah wawasan dan pengetahuan agama, baik ya itu guru ataupun siswa, meningkatkan iman dan takwa baik bagi guru maupun siswa. Ini testimoni Bu Indra juga sudah beliau paparkan, bahwa ketika kita baca ingin tahu, Bapak juga bilang begitu tadi ya, ingin tahu lagi, ingin tahu. Ternyata pengetahuan agama saya sangat-sangat dangkal. Bagian surat-surat pendek saja saya tidak tahu. Dan itu untuk saya sendiri khususnya Bu ya. Bagian-bagian surat pendek saja saya tidak tahu maknanya ataupun pelajaran yang harus diambil. Jadi dengan adanya kegiatan ini kita bisa tahu, oh ternyata ini sebab surat tersebut
tersebut turun. Oh, ini pelajaran yang bisa saya ambil dari surat tersebut. Dan terakhir, sebagai sarana peningkatan kemampuan membaca Al-Quran bagi siswa. Karena siswa kita sepertinya banyak yang belum lancar membaca Al-Quran. Jadi dengan adanya baca juz amma ini, sedikit-sedikit mereka kita latih untuk bisa membaca Al-Quran. Nah, ini bentuk kegiatannya Bapak Ibu. Yang pertama, siswa bersama-sama dengan guru membacakan satu surah dalam juz amma beserta artinya. Satu hari satu surah. Misalnya hari ini Qul a'udzu birabbil nas, An-Nas. Besok Qul a'udzu birabbil falaq, besoknya lagi Al-Ikhlas, besoknya lagi Al-Lahab. Nah, kemudian guru memberikan penjelasan terkait asbabun nuzul, intisari surat, dan pelajaran yang dapat diambil dari surah tersebut. Ini tugas kita. Setelah dibaca suratnya, dibaca artinya, kita yang menjelaskan ke mereka. Kenapa surah An-Nas itu turun? Apa sebabnya? Apa kandungan isi dari surat tersebut? Apa pelajaran yang dapat kita ambil? Itu tugas kita menjelaskan kepada siswa. Memang tak mahbud, guru tak mahbud, tapi bud ini untuk akhirat kita, bekal akhirat kita. Ketika dia sudah mengamalkan surah An-Nas, maka sampai kita mati dia mengamalkan seumur hidupnya, pahala itu terus mengalir. Ada kena pupuk bajut, tapi pahala mengalir terus. Nah, yang ketiga, guru mengamati sikap dan perilaku siswa terkait dengan nilai-nilai religius dan sosial sebagai dampak dari kegiatan tersebut selama pembelajaran. Jadi setelah kita ajarkan, kita lihat, kita observasi, ada tidak perubahan mereka. Observasi ini bisa dilakukan di awal, di tengah, dan di akhir. Nah, inilah yang akan kita diskusikan. Seperti apa observasi yang akan dilakukan atau penilaian yang akan dilakukan. Selanjutnya detail kegiatan. Kegiatan dilaksanakan di pagi hari di dalam kelas pada jam pertama selama 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Guru-guru bersama dengan siswa membacakan satu surah saja beserta dengan artinya. Guru dapat meminta siswa membacakan artinya atau dibacakan oleh guru. Itu tergantung teknis Bapak Ibu. Mau Ibu baca sendiri atau suruh sama siswa. Jika surah terlalu panjang, nanti di ujungnya juz 30 itu kan sudah panjang semua. Jadi guru dapat membagi bacaan surah tersebut dalam beberapa pertemuan. Misalnya surat Al-Fajr, surat An-Naba, itu kan yang panjang. Jadi itu bisa kita potong, kita bagi dalam beberapa pertemuan. Kemudian guru menjelaskan sebab turunnya ayat, kandungan atau intisari surah, dan pelajaran yang dapat diambil dari surah tersebut. Selanjutnya, guru melakukan observasi atau pengamatan terkait nilai religius, sosial, dan perubahan perilaku siswa selama pembelajaran, baik di luar kelas maupun di dalam kelas. Yang terakhir, guru membuat laporan hasil perkembangan atau perubahan tingkah laku siswa dampak dari kegiatan tersebut secara berkala. Ini akan kita diskusikan Bapak Ibu, bagaimana bentuknya. Pelaksanaan. Agar setiap kelas mempelajari surah yang sama, perlu adanya kolaborasi dengan guru PAI dalam menentukan nama surah per hari. Kenapa kita tentukan nama surah per hari? Nanti gurunya nggak bingung. Misalnya kita tentukan Senin sampai Sabtu dulu, misalnya Bapak Ibu, sesuai dengan surah di juz amma selama 6 hari. Jadi ketika misalnya saya hari Kamis masuk jam pertama, saya sudah tahu hari Kamis berarti surah ini, surahnya yang ini, penjelasannya saya sudah paham, pelajari sebelumnya berarti karena sudah tahu surah. Tapi kalau kita tidak buat jadwal atau rosternya, kita bingung sampai di kelas pesurahnya baronya bu, uronya, sedangkan kita nggak ada persiapan. Disitulah nampak kobongnya kita pada siswa. Jadi kalau sudah ada roster, sudah ada jadwal surah, kita sudah siap. Mau besok mau mengajar langsung lihat surah apa hari besok untuk diajarkan. Nah sudah siap di rumah untuk kita pelajari. Itu yang pertama. Jadi ini perlu kolaborasi guru PAI menentukan surah, misalnya surah panjang, berapa ayat harusnya sehari yang kita bagi gitu. Ya Bapak Ibu guru PAI. Selanjutnya, adanya sumber informasi yang sama atau modul untuk setiap guru agar dapat memudahkan guru dalam menyampaikan isi kandungan surah. Yang dikirim Ibu Indra, Bapak banyak surahnya, asbabun nuzul 37
Oh, bagus sekali Bu Indra, alhamdulillah. Berarti bisa kita share semua untuk guru Bu Indra. Jadi guru semua punya pemahaman yang sama, punya pengetahuan yang sama untuk disampaikan ke siswa. Tapi kalau mau tambah tidak apa-apa Bapak Ibu. Oh, mau baca lebih banyak lagi, memang tafsir terbaik misalnya, boleh. Tapi untuk dasar sudah ada Bu Indra ya. Ini kan pertama cari yang asbabun nuzul khusus juz amma. Jadi di sini yang bentuk PDF kan. Keluarnya yang skrip, khususnya nggak ada kayak buku kan. Jadi pas cari-cari dapat yang 30 juz, ya udah ambil. Kalau 30 juz kan memang sudah ada juz ammanya. Iya. Bagus kan, walaupun kita pakai yang juz amma kan nggak apa-apa. Iya, benar. Berarti itu 30 juz semua Bu, dari surat Al-Fatihah sampai An-Nas semua. Baik, bisa kita pakai Bu, karena begini, dalam pikiran saya, kalau misalnya kelas 1 sekarang kita terapkan 1, 2, 3, kelas 1, 2, 3 semua sama kita terapkan juz amma. Nanti kalau bisa di kelas selanjutnya anak kelas 1 dia naik tingkat lagi. Kenapa tidak kita ambil surah-surah pilihan? Jadi dia tidak mengulang lagi surah yang sama, tidak mengulang lagi juz amma yang sama. Makin naik tingkat, surahnya naik tingkat lagi. Bagaimana Pak? Gimana menurut Bapak? Misalnya sekarang Bapak kelas 1, 2, 3 juz amma. Nanti kan anak kelas 1 naik ke kelas 2. Apakah kita ajarkan juz amma lagi, atau memang kita bisa cari surat-surat pilihan? Lanjut aja ya. Iya. Baik. Inilah fungsinya Bapak Ibu kita bermusyawarah. Berarti untuk kelas 2-nya naik juz 29. Untuk kelas 3-nya lanjut lagi. Iya, baik. Nah, begitu ya Bapak Ibu kira-kira. Karena pun sumber sudah ada dari Ibu Indra, juznya sampai 30 juz semuanya. Evaluasi kegiatan. Guru dapat menanyakan kembali informasi dan pengetahuan yang telah dipelajari segera setelah kegiatan dilaksanakan. Waktunya memang 15 menit, tapi diusahakan semuanya cukup. Harus ada evaluasi. Misalnya setelah kita jelaskan tadi, kita tanya, apa yang Ibu jelaskan tadi, ada yang bisa mengulangnya misalnya kan? Jadi siswa mungkin 1-2 orang ada yang akan memberikan pendapat. Kemudian guru dapat membuat pertanyaan refleksi terhadap kegiatan yang telah dilakukan dengan mengajukan pertanyaan seperti, bagaimana perasaanmu setelah mempelajari surah ini? Atau apa tanggapan kalian tentang pembelajaran hari ini? Nah, itu bagian dari refleksi juga. Kita melihat, mencari umpan balik dari siswa. Apakah mereka paham, atau setelah diajar mereka nggak paham apa-apa? Jadi harus ada refleksi. Dan terakhir, guru dapat mengevaluasi dan memonitor tingkat perkembangan kelancaran membaca Al-Quran siswa dengan melakukan perbandingan dengan minggu sebelumnya. Jadi ketika kita masuk minggu ini manteng ya ada baca Al-Quran, apakah minggu depan masih terjadi hal yang sama? Nah, kita buat perbandingannya Bapak Ibu. Nah, ini hasil atau testimoni saya. Setelah berjalan 4 minggu pelaksanaan kegiatan genta pada kelas 8C, saya merasakan perbedaan sikap dan tingkah laku siswa yang awalnya susah diatur dan banyak membantah guru. Sekarang berubah menjadi patuh dan mulai menampakkan sikap hormat baik kepada guru maupun sesama teman. Selain itu, mereka sudah mulai termotivasi untuk belajar. Saya juga ada dengar beberapa guru yang mengatakan seperti Bapak Fakhuriza. Bapak Fakhuriza sebelumnya belum pernah mengajar di kelas 8C, tapi ketika dia mengajar, dikatakan oleh beliau rasanya nggak cukup waktu mengajar di kelas 8C, karena mereka sudah termotivasi belajar dan sudah mulai hormat kepada guru. Itu testimoni saya Bapak Ibu. Ini yang saya coba lakukan. Gambar sebelah yang ada siswanya sedang membaca, itu bukan juz amma. Saya suruh baca Yasin, karena kan kita belum ada juz amma. Jadi saya tes dengan baca Yasin di hari pertama. Kemudian saya jelaskan makna Yasin yang mereka baca itu ayat 1 sampai ayat berapa, itu saya jelaskan apa kandungannya. Nah, ini yang sudah saya lakukan Bapak Ibu. Terima kasih. Sudah selesai Bapak Ibu. Ada yang ingin ditanyakan? Boleh? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya yang diberikan. Langsung saja, sebagaimana yang telah disampaikan oleh Ibu Siti Fakhraini, sesuai dengan misi beliau sebagai guru penggerak, yaitu beliau membuat kegiatan genta, yaitu
sebuah gerakan cinta Al-Quran, begitu ya. Nah, jadi sebenarnya ada yang saya ingin tanyakan, walaupun detail kegiatannya sudah disampaikan oleh Ibu Siti Fakhraini mengenai pelaksanaan kegiatan kita ini fokusnya di mana? Apakah anak membaca Al-Quran, anak menghafal Al-Quran, ataupun anak mendapatkan penjelasan dari guru mengenai intisari atau asbabun nuzul dari Al-Quran? Mungkin itu dulu yang kita harus luruskan, biar kita mungkin nanti membentuk bagaimana mekanisme proses atau rencana tindak lanjut yang akan kita lakukan. Terima kasih Bapak Fakhrul Riza. Saya coba menanggapi. Nanti kalau Bapak Ibu punya ide silahkan memberikan ide-ide terbaiknya. Saya tidak fokus ke menghafal sebenarnya Bapak Ibu. Kalau menghafal itu butuh waktu yang lama, sedangkan kita punya waktu hanya 15 menit. Kita hanya kepada membaca dan memahami saja. Literasi, apa yang dia baca dia pahami. Kalau makharijul huruf kita perbaiki, itu pun tidak bisa dalam 15 menit, butuh waktu lama. Jadi bagaimana kalau kita ajarkan mereka membaca secara bersama-sama seperti kita baca Yasin. Minimal tidak dapat 100%, dia menyerap sebagian, 50%. Kalaupun dia tidak bisa membaca Al-Quran dengan fasih, tapi dia tahu makna Al-Quran ini tentang apa. Ya, itu menurut saya. Bagaimana menurut Bapak atau ibu-ibu yang lainnya? Boleh memberikan tanggapan? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan pada saya. Saya sebagai guru PAI merasa senang atau terharu dengan adanya sebuah ide, dengan adanya dari program penggerak ini, dengan adanya gerakan cinta Al-Quran. Nah, seperti kita lihat sekarang ini, anak-anak kita banyak sekali yang belum bisa membaca Al-Quran, belum lancar baca Al-Quran. Nah, saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Siti Fakhraini tadi. Dalam jumlah waktu 15 menit, saya rasa juga nggak tercapai untuk belajar tajwid atau makharijul huruf. Jadi untuk sekedar, kalau 15 menit itu lebih cocok memang membaca, menguraikan isi kandungan yang terkandung dalam ayat tadi, dan menyampaikan pelajaran atau isi kandungan asbabun nuzulnya. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Rahmani. Sebenarnya saya awalnya tidak yakin dengan program ini Bapak Ibu, karena menyita waktu 15 menit untuk belajar. Tapi saya diskusikan dengan Bapak, bagaimana Bapak, tapi ini menyita waktu 15 menit pelajaran guru. Bapak langsung jawab, kepu cara lihat punya akhlak hana. Nah, begitu beliau jawab, sehingga saya merasa yakin insya Allah bisa diterapkan. Ada yang ingin ditanyakan lagi Bapak Ibu? Ada ide tentang kegiatan ini ke depan bagaimana? Bapak Ibu sekalian, kita sudah dengarkan tadi penjelasan Bu Siti. Dari yang Ibu Siti lakukan, di situ bukan berarti anak-anak hanya membaca saja. Jadi karena sudah bergabung 3 kegiatan itulah makanya terjadi perubahan. Kalau membaca saja kita sudah biasa baca Yasin. Oleh baca Yasin hanya berubah kan biasa saja. Nah, jadi karena ada membaca, kemudian memahami artinya, kemudian penjelasan asbabun nuzul oleh guru, disitulah daya ingin tahu siswa timbul. Jadi bandilinge bagi jelaskan, berarti saatnya kejadian misalnya perang atau apa, tergantung surat yang dibaca. Disitulah anak kita terpengaruh dan juga termotivasi untuk ingin tahu lebih besar. Jadi kalau memang nanti katakanlah dalam waktu 15 menit kita programkan hanya 1 membaca saja, saya pikir tidak mencakup. Oke, Bapak Ibu boleh sampaikan yang lain terkait teknik pelaksanaan. Semua guru yang mengajar di kelas, termasuk olahraga Pak Arul, termasuk olahraga, masuk dulu ke kelas, mengaji dulu 15 menit, baru keluar praktek. Ya, jadi apabila kita sudah laksanakan tanpa pilih pelajaran, kemudian nanti kita sepakati Bapak Ibu hari-hari apa saja acara itu harus kita lakukan, dan kita juga harus
bisa membuktikan. Apakah itu membuktikan pada saat pelaksanaan maupun membuktikan melalui dokumentasi-dokumentasi. Baik, ada Bapak Ibu yang ingin disampaikan? Testimoni saya ya Bapak Ibu, contoh mungkin yang paling berkesan bagi siswa di kelas 7C itu ketika saya menjelaskan surah Al-Lahab. Paman Nabi yang sangat membenci Nabi, padahal beliau orang yang sangat mencintai Nabi ketika beliau lahir, luar biasa senangnya beliau. Maka saya pernah dengar ketika hari lahir Rasulullah itu Abu Lahab dihentikan siksaan bagi Abu Lahab karena beliau pernah sangat senang dengan kelahiran Rasulullah. Tapi ketika Nabi sudah menyebarkan agama Islam, Abu Lahab orang yang paling membenci Rasul. Jadi itu saya jelaskan ke mereka asbabun nuzul surah Al-Lahab, bahwa Rasulullah memanggil semua orang Quraisy berada di sebuah gunung, di sebuah bukit. Lalu Rasulullah mengatakan bahwa percayakah kalian jika di belakang bukit ini saya katakan ada musuh yang akan menyerang? Maka semua kaum Quraisy mengatakan kami percaya, karena Rasulullah Al-Amin, beliau yang paling terpercaya. Bahkan kaum Quraisy pun percaya pada perkataan Rasul. Lalu Rasul mengatakan, apakah kalian percaya jika saya mengatakan akan ada azab bagi orang yang tidak beriman kepada Allah? Nah, disitulah Abu Lahab mengatakan, celakalah kaum Muhammad. Nah, karena kau mengajak kami kemari ingin menanyakan hal tersebut. Nah, disitulah turun surah Al-Lahab. Nah, mereka sudah tahu, oh itu asbabun nuzul surah Al-Lahab, sehingga bahkan istri dari Abu Lahab itu dikatakan membawa kayu bakar. Jadi mereka akan mikir ketika baca membawa kayu bakar maknanya apa? Ternyata membawa kayu bakar itu adalah pemfitnah. Nah, jadi bisa kita ajarkan ke siswa. Nah, nyo permoh Abu Lahab bawa kayu bakar pemfitnah, maka akan dikalungkan sabut atau rantai dari neraka. Jangan coba-coba kalian memfitnah, maka akan mengalami hal yang sama. Sapat permoh Abu Lahab. Nah, begitu kita ceritakan. Jadi itu pelajaran penting yang harus mereka pahami. Oh, berarti langsung itu bukan dari kita, Bapak Ibu. Memang kalam Allah Ta'ala langsung dikatakan begitu. Itulah yang membuat mereka takut. Menyangka pula kita takut, takut. Tapi dengan kalam Allah Ta'ala, insya Allah masih bisa. Nah, maka saya tertarik langsung besoknya saya lanjutkan lagi. Nah, begitu kira-kira testimoni ataupun yang sudah saya lakukan, Bapak Ibu. Baik, biar kegiatan kita ini tujuannya lebih terarah. Jadi seperti yang diperkuat oleh Bapak tadi, bahwa sekarang kita fokuskan anak-anak itu kegiatan gemar membaca Al-Quran itu yaitu bacaan mereka secara bersama-sama. Setelahnya yang pasti kita baca artinya juga, dan setelahnya di situ kita jelaskan peristiwa kenapa ayat itu turun dan kepada siapa ayat itu ditunjukkan dan sebagainya. Jadi berarti kita awali dari juz amma juz 30. Kalau dalam sehari kita habiskan satu surah, katakanlah An-Nas, setelah baca arti kita baca bagaimana asbabun nuzulnya, kepada siapa ini dituju, selesai berarti di hari itu. Berarti di esok harinya, besoknya lagi beralih kepada surah yang baru. Nah, maka niscaya kalau seperti itu surah di juz 30 itu akan sangat cepat selesainya. Oh, yang di surah panjang itu rencananya mau di-cut gitu ya, mau dipotong-potong ayat. Jadi tapi kalau di ayat-ayat tertentu tidak semua nanti akan dapat asbabun nuzulnya. Kadang ada ayat tertentu yang tidak mendapatkan penjelasan kenapa ayat itu turun. Itu PR juga bagi guru, apalagi guru agama gitu kan. Nah, saya rasa sebenarnya ini seperti Bu Siti katakan tadi, kita nambah tugas. Nah, berarti yang dapat saya simpulkan, ini belum kesimpulan akhir. Berarti satu hari itu untuk satu surah yang pendek. Kalau surah yang panjang itu disesuaikan dengan jam 15 menit durasi waktunya, harus dibuatkan jadwal yang jelas. Baik, dengan adanya modul juga sangat membantu guru pastinya ya, karena guru di situ udah lebih terarah. Nah, berarti
sepertinya saya udah mulai terarah, mulai memahami kemana arahnya dan harus bertindak seperti apa mungkin ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang pertama dulu guru agama duduk 1 hari atau berapa dalam satu kesempatan, bukan 1 hari ya, 1 hari sampai sore. Jadi awak duduk LS3 guru agama mandung susun kegiatan. Misalkan kita susun untuk 1 semester dulu. Nggak usah kita susun terlalu panjang karena kadang habis kan. Nah, kita susun dulu seperti juga yang sampaikan Ibu Siti, misalnya ini surahnya panjang, ini untuk berapa hari. Kemudian per kelas itu juga guru sudah tahu nanti. Saya masuk jam pertama kelas 7A, ini yang akan saya berikan. Jadi bagaimana saya juga ikut terlibat bersama Bapak Ibu nanti dalam menyusun. Kita sepakati kapan dulu kita susun. Kalau juz amma itu tanggung jawab kami, kalau nggak cukup kami akan pengadaan lagi. Jadi, kemudian kita sepakati dulu semua guru agama hele itu baru libatkan semua guru untuk menyusun. Jadi tanya datang persis lagi tanging roster sih. Ilun orangnya berapa jam pertama ya. Benar ya. Jadi kita sepakati dulu Pak Fakhriza, Ibu Rahmani dan juga Ibu Nurmasita, dan juga dibantu ibu-ibu yang baru ya, tolong dibantu jika kegiatannya dalam menyusun jadwal. Ada yang ingin ditanyakan oleh Bapak Ibu? Iya, silakan Ibu Indra. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya ingin bertanya sekaligus ingin mengetahui kejelasan bagaimana program ini akan berlangsung ya. Kalau awalnya yang sudah pernah diterapkan, bahkan saya juga pernah uji coba walaupun 1 hari kemarin Pak, di kelas ya sebelum belajar. Kebetulan hari Jumat, hari datangnya hidayah gitu kan. Ya, jadi kan surah An-Nas kami baca sama-sama Bapak Fakhriza kemarin kan. Kebetulan pun surah itu sudah familiar dan semua bisa hafal. Jadi sudah baca sama-sama. Lalu karena keterbatasan saya dalam menguasai bagaimana menjelaskan mengenai asbabun nuzul itu, saya tidak berani menjelaskan secara pemikiran karena itu memang ada nama-nama sahabat Rasulullah nanti kan, ada ketentuan-ketentuan yang memang kita tidak boleh main-main dengan dalam hal agama ya. Kalau dalam hal pendapat bisa kita sesuai pemikiran ya. Jadi saya search di internet apa asbabun nuzul turunnya surah An-Nas. Jadi saya pertama membacakan ya kalimat di situ. Kemudian saya menguraikan. Nah, anak-anak mendengar ya. Saya menguraikan dengan bahasa kita supaya mereka lebih mudah memahami. Jadi begitu saya tanya, jadi bagaimana apa yang dapat kalian tangkap atau apa yang dapat kalian simpulkan setelah saya menjelaskan mengenai asbabun nuzul tadi? Mereka dapat menyebutkan. Itu luar biasa ya. Nah, itu kan di dalam kelas praktiknya. Untuk ke depan, apakah kita praktik seperti kegiatan literasi, kultum dan sebagainya, ataupun di dalam kelas seperti yang sudah kita lakukan bersama, itu bagaimana praktik ke depannya? Baik Bu Indra, ini walaupun pertanyaannya kalau memang sudah menyangkut dengan program sekolah saya yang jawab ya. Nah, jadi begini Bapak Ibu, untuk lebih sinkron dengan program dinas, maka membaca Al-Quran itu di jam pertama di setiap kelas. Itu yang pertama, ya kan? Itu sudah sinkron. Jadi seandainya kita buat seperti baca Yasin yang melibatkan koordinator, kemudian hanya 1 kelas, yang lain hanya mendengarkan, kurang maksimal. Sudah dibagi-bagi dalam kelompok-kelompok kecil dan diawasi dan dikoordinasi oleh masing-masing guru. Jumlahnya sudah kecil, pengawasan untuk mereka sudah mudah dan juga lebih maksimal hasilnya ketimbang kita buat di depan. Selesai senam, anak-anak kan sudah bel, masuk, guru masuk. Jadi masing-masing guru melakukan kegiatan baca Al-Quran seperti yang sudah kita sampaikan tadi di kelas masing-masing. Semua guru, 10 golokan, 10 guru lakukan setiap hari di jam pertama. Hasil yang kita peroleh di sekolah mana yang lebih maksimal, itu yang kita ambil. Dasarnya yang sudah dilakukan oleh Bu Siti, kan Ibu Indra dan guru-guru lain,
ternyata memberikan luar biasa dampaknya dan cepat. Nah, jadi punya dampak anemia belajar baru kita lihat kadang-kadang setelah sekian bulan. Dampak membaca Al-Quran bisa dilihat dalam 1 hari, ya. Dalam 1 hari itu sudah ada perubahan. Lagi Bapak Ibu yang ingin ditanyakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya cuma mengusul aja Bu Siti ya. Tadi program kita adalah setiap jam pertama Pak ya. Saya mengusahakan ini Pak, untuk jam-jam selanjutnya bisa diulang. Maksudnya walaupun membaca dulu nggak habis 15 menit. Jadi untuk mengingat siswa, boleh sekedar pertanyaan saja untuk jam-jam selanjutnya. Apa misalnya jam-jam pertama tadi udah mendengarkan asbabun nuzul dari surah An-Nas. Jadi dengan adanya setiap jam selanjutnya mengulang lagi pertanyaan. Mungkin jam kedua si A yang menjawab menceritakan asbabun nuzul. Nanti jam 3 bisa timbul dari siswa yang lain karena dia sudah sering beberapa kali mendengar dari kawannya cerita tentang asbabun nuzul tadi. Nah, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Rahmani, luar biasa idenya ya. Memang benar pengulangan itu penting Bapak Ibu. Kebiasaan itu penting, pengulangan itu penting sehingga siswa ingat. Bukan di jam pertama saja, selesai jam pertama lupa. Ini kalau bisa sampai jam terakhir pun kita ulang Bapak Ibu. Jadi dia ingat hari ini pelajaran apa, pelajaran penting apa. Ya, terima kasih Bu Rahmani. Ada lagi Bapak Ibu? Bu Siti ya, masalah apa genta ya? Genta itu gerakan baca Al-Quran. Saya senang kalau dia anak-anak. Kalau saya di PPKN itu kalau pedoman bangsa Indonesia itu apa Bapak Ibu? Pancasila. Kalau pedoman umat Islam Al-Quran dan hadis. Baru itu jadi anak-anak di situ menurut saya sudah mengingat juga ada ilmu akhiratnya yang kita komunikasi untuk membaca 1-2 ayat ya kalau dulu ya untuk mereka. Ya begitu saja Pak, terima kasih. Baiklah Bapak Ibu, terima kasih banyak atas saran, ide dan masukannya. Semoga apa yang kita harapkan, apa yang akan kita lakukan diberi keridhaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian dulu dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.